Hmm, Oke Bu, sebelumnya maaf saya izin off cam karena nggak bisa Bu, kendala koneksi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Museum Nasional Indonesia dan juga IBRA. Ada Adinda, Ataya, Fadel, Kailan, saya sendiri Naju, dan juga Salim. Oke, pembahasan pertama itu ada tentang museum. Museum sendiri adalah lembaga yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Museum berfungsi untuk mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian, dan kesenangan atau hiburan. Berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 19 tahun 1995, museum adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya, guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan tentang sejarah tentang Museum Nasional. Eksistensi Museum Nasional diawali dengan berdirinya suatu himpunan yang bernama Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, atau Ikatan Masyarakat Seni dan Ilmu Pengetahuan Batavia, yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 24 April 1778. Museum ini sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya penduduk Jakarta. Mereka biasa menyebutnya dengan Gedung Gajah atau Museum Gajah, karena di halaman depan museum terdapat sebuah patung gajah perunggu hadiah dari Raja Chulalongkorn atau Rama V dari Thailand yang pernah berkunjung ke museum pada tahun 1871. Mengingat pentingnya museum ini bagi bangsa Indonesia, maka pada tanggal 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah Indonesia, yang kemudian menjadi Museum Pusat. Baik, selanjutnya visi dan fungsi. Kini Museum Nasional bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Museum Nasional mempunyai visi yang mengacu kepada visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu terwujudnya Museum Nasional sebagai pusat informasi budaya dan pariwisata yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban dan kebanggaan terhadap kebudayaan nasional, serta memperkokoh persatuan dan persahabatan antar bangsa. Lalu ada koleksi Museum Nasional. Hingga saat ini, Museum Nasional Indonesia memiliki sekitar 160.000 koleksi benda-benda bersejarah. Koleksi dari Museum Nasional dapat dibagi ke beberapa bagian. Pertama yaitu koleksi prasejarah, seperti gerabah, kapak batu, peralatan yang terbuat dari tulang, tanduk, kulit kerang, kapak upacara, bejana upacara, nekara, dan manik-manik yang terbuat dari bahan kaca. Lalu ada koleksi arkeologi, seperti arca Dewa Hindu, arca Buddha, arca perwujudan, arca binatang, ornamen, benda perhiasan, peralatan upacara, peralatan mata pencaharian hidup, bagian bangunan, alat musik, mata uang, prasasti, dan lain-lain. Lalu ada koleksi numismatik dan heraldik seperti mata uang dan lambang tanda jasa. Terakhir yaitu koleksi geografi, berupa peta tentang aneka budaya bangsa Indonesia. Peta kuno tentang dunia sekitar abad ke-16 sampai 19 Masehi, peta Indonesia abad ke-16 Masehi, peta perkembangan kota Batavia pada abad ke-16 sampai 17 Masehi, peta kota Banten lama tahun 1670, serta daerah lainnya. Lalu ada perkembangan teknologi. Salah satu faktor pertumbuhan besar internet dari industri ICT ini adalah secepatnya adaptasi masyarakat terhadap teknologi baru. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan museum.
merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Lalu ada beberapa teknologi di dalam Museum Nasional. Ini adalah beberapa teknologinya. Itu Virtual Tour. Itu berisi foto 360 derajat yang disusun hingga membentuk ruang khusus untuk mengakses menggunakan komputer akan menemukan fitur-fitur koleksi 3 dimensi dengan resolusi tinggi. Lalu ada Smart Table di dalam museum. Dengan Smart Table ini, segala informasi yang dibutuhkan bisa dimuat dalam satu perangkat meja pintar, sehingga space satu ruangan dalam museum bisa dimaksimalkan. Lalu ada pameran online dan virtual tour di Google Art. Program ini hasil kerjasama Kemdikbud dengan Google Indonesia berisi konten situs cagar budaya, benda seni, dan museum yang terpilih, termasuk Museum Nasional. Lalu selanjutnya, Museum Nasional ini bisa diakses melalui mobile apps. Mobile app ini membantu untuk melayani masyarakat supaya bisa mengakses fitur-fitur museum secara online, seperti koleksinya, visi-misi, sejarah melewat HP. Selanjutnya ada IBRA. IBRA atau Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu adalah program manajemen database yang dibuat dan didesain secara khusus untuk mendukung layanan administrasi dan sistem informasi pada perpustakaan. IBRA merupakan software sistem otomatis yang dibuat oleh dari Tratama Library Support System. IBRA dibuat pada tahun 2006. TLSS mengembangkan berbagai produk teknologi informasi untuk perpustakaan, terutama di bidang perangkat lunak. Kepeloporan TLSS di bidang teknologi informasi perpustakaan diantaranya adalah keberhasilan sebagai yang pertama kali meliris software perpustakaan multimedia di Indonesia. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang fungsi dari IBRA itu sendiri. Nah, jadi dengan IBRA banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dengan lebih mudah, simpel, dan juga lebih banyak alternatif. Karena di IBRA sendiri itu terdapat berbagai macam tools yang tentu fungsinya untuk memudahkan para penggunanya, kayak gitu. Terus juga dan lebih pasti validasinya. Kemudian IBRA juga memudahkan perpustakaan untuk mengelola berbagai jenis perpustakaan, baik itu dalam bentuk cetak, terus juga multimedia maupun digital. Nah, untuk pustaka cetak sendiri itu tuh biasanya menampilkan jenis kategori pencarian mulai dari siapa pengarangnya, terus apa judulnya, terus klasifikasi buku tersebut, ID buku, keywords, kontributor maupun bahasanya. Nah, untuk pustaka cetak sendiri biasanya juga akan menampilkan informasi tentang di mana letak buku tersebut disimpan ataupun ditaruh. Terus untuk pustaka multimedia biasanya menampilkan jenis kategori pencarian mulai dari pengarang, judul, klasifikasi, ID buku, keywords, terus kontributor maupun bahasa. Nah, pasti buat multimedia sendiri itu biasanya bentuknya bisa berupa animasi, audiovisual maupun video. Terus juga jenis koleksinya misalnya contohnya seperti e-book. Terus buat yang terakhir yaitu pustaka digital, biasanya menampilkan jenis kategori pencariannya mulai dari judul, pengarang, klasifikasi, ID buku, keywords, kontributor maupun bahasanya. Terus buat jenis koleksinya sendiri biasanya dapat berupa CD maupun DVD kayak gitu. Terus juga IBRA itu tuh cocok untuk berbagai jenis perpustakaan, baik itu untuk perpustakaan umum maupun perpustakaan khusus. Next. Selanjutnya ada spesifikasi sistem. Nah, IBRA ini memiliki beberapa spesifikasi sistem yang mendukung software ini dapat memenuhi kebutuhan pemustakanya. Yang pertama ada web-based programming. Nah, IBRA ini dibangun dengan bahasa pemrograman yang berbasis web, sehingga software ini dapat berjalan lancar di internet. Yang kedua ada client server system. IBRA memungkinkan software ini dapat diakses oleh banyak pengguna atau komputer di waktu yang bersamaan melalui jaringan komputer. Yang ketiga, ada IBRA dapat berjalan hampir di semua sistem operasi yang mendukung browser internet seperti Windows, Macintosh, atau Linux. Yang keempat, IBRA ini dilengkapi dengan teknologi mutakhir seperti sistem barcode. Kelima, IBRA ini tampilannya user-friendly dan berbahasa Indonesia. Lalu, selanjutnya ada perangkat yang mendukung sistem IBRA.
Perangkat ini diperlukan untuk mendukung proses berjalannya suatu sistem software. Dibagi menjadi dua, ada software perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras ini diantaranya ada server, personal computer, barcode scanner, printer laser atau inkjet, dan instalasi jaringan. Sedangkan perangkat lunak terdapat sistem operasi server seperti Linux atau Microsoft Windows, web server, dan database server yang mendukung Relational Database Management System seperti RDMBS. Nah, kemudian di sini ada analisis SWOT dari IBRA itu sendiri. Nah, yang pertama di sini ada keunggulan dari IBRA. Yang pertama itu yaitu software berbasis perpustakaan terpadu atau terintegrasi dengan modul dan fitur yang lengkap. Jadi di IBRA sendiri terdapat berbagai macam tools yang tentunya akan memudahkan penggunanya untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Selain itu, ketika kita melakukan pembelian IBRA, software IBRA ini, kita akan diberikan sebuah modul yang isinya itu tuh berisi tentang petunjuk tentang cara-cara bagaimana sih cara penggunaan IBRA itu sendiri atau bagaimana cara penggunaan tools yang ada pada IBRA. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan mengelola berbagai jenis bahan pustaka, dapat berupa pustaka cetak, pustaka multimedia maupun pustaka digital. Nah, jenisnya itu tuh beragam juga ya, bisa video, terus audio, gambar, terus CD atau semacamnya. Terus juga IBRA itu memiliki setting aturan sirkulasi yang lengkap. Jadi aplikasi software IBRA ini kan dikhususkan untuk perpustakaan sehingga tools yang ada di dalamnya juga menyesuaikan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna khususnya yang ada di perpustakaan. Terus biasanya di perpustakaan itu kan ada layanan peminjaman bahan pustaka. Nah, untuk setting aturan sirkulasi ini sendiri bisa mengelola tentang keanggotaan, siapa saja yang menjadi keanggotaan perpustakaan tersebut, ataupun mungkin mengelola tentang buku-buku apa saja yang dipinjamkan pada saat itu, kayak gitu. Terus juga sistem IBRA itu masih di tahap akan terus berkembang, di mana mungkin untuk kedepannya untuk dapat memenuhi kebutuhan para pengguna, terutama di perpustakaan itu tuh IBRA itu akan terus di-upgrade kayak gitu. Terus juga adanya garansi dan jaminan technical support. Jadi selama kita menggunakan IBRA, ketika memang ada kendala dalam penggunaannya atau ada masalah pada sistem operasinya, kita bisa melakukan komplain sehingga operator juga dapat memperbaiki sistem tersebut sehingga IBRA-nya dapat berjalan dengan lancar kembali. Kemudian juga IBRA sudah berbahasa Indonesia. Nah, yang terakhir itu tampilannya user friendly. Jadi pengguna itu tuh yang masih pemula, jadi nggak bakalan kebingungan lah ya buat pertama kali menggunakan IBRA karena tampilannya user friendly dan sangat mudah untuk digunakan. Nah, kemudian selanjutnya ada weakness atau kelemahan dari IBRA itu sendiri. Nah, yang pertama tuh sistem IBRA tidak menampilkan waktu saat data diperoleh. Sayangnya ketika kita melakukan pencarian bahan pustaka, jadi saat kita mengakses data tersebut tidak tercantum pada jam berapa data tersebut diakses atau di menit keberapa data tersebut diakses. Kemudian yang kedua yaitu respon data pada IBRA cenderung cukup lambat, sedangkan data yang ditemukan kembali menampilkan data yang cukup banyak. Jadi biasanya saat kita melakukan pencarian, data yang akan ditemukan itu tuh kan cukup banyak, tapi jadi dampaknya itu tuh respon data IBRA itu tuh cukup memakan waktu atau cukup lama. Kemudian yang ketiga, IBRA merupakan software berbayar. Jadi dengan banyaknya keunggulan yang ditawarkan oleh IBRA, sayangnya software ini tuh tidak diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Dan yang terakhir yaitu terkadang terjadi error ketika proses migrasi data dari software lain. Jadi ketika melakukan transfer file atau data dari satu software ke software IBRA biasanya memakan waktu yang cukup lama atau bahkan sering terjadi error kayak gitu. Selanjutnya ada opportunity dari sistem otomasi IBRA. Yang pertama, pengguna akan mendapatkan e-book gratis berbahasa Indonesia yang sudah dipakai di IBRA lebih dari 1.000 judul. Yang kedua, IBRA khusus dibuat untuk pelayanan informasi yang ada di perpustakaan, sehingga fokus riset pengembangan sistem IBRA akan menyesuaikan dengan kebutuhan si pemustakanya. Dan yang ketiga, sistem IBRA ini masih tahap semi-development, dan spesifikasi sistem akan terus ditingkatkan. Yang dimaksud di sini berarti sistem IBRA ini bakal ada terus upgrade-an atau update-an mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya ada threat atau ancaman dari sistem otomasi IBRA. Yang pertama yaitu hanya segelintir perpustakaan saja yang memakai sistem otomasi IBRA, sehingga kerjasama antar perpustakaan untuk pengimplementasian IBRA masih sangat terbatas. Dan yang kedua, perpustakaan kecil memilih alternatif software lain, seperti yang kita lihat tadi di bagian weakness, bahwa sistem otomasi IBRA ini berbayar dan tidak murah harganya, sehingga menjadikan perpustakaan kecil lebih memilih untuk menggunakan software lain. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya yang
hebat dan menarik, sangat komprehensif. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Terima kasih presentasinya Dinda, Ataya, Fadel, Kayla, dan Najwa. Satu lagi Salim ya, kalau tidak salah. Oke. Terima kasih atas presentasinya. Mungkin nanti kalau misalkan ada tanya jawab di sesi selanjutnya ya setelah kelompok 2 presentasi. Terima kasih sekali kelompok 4. Dipersilakan untuk kelompok 2. Baik, sebentar Mbak Rahmi, izin saya screen, Mbak. Oke. Apakah sudah kelihatan? Sudah terlihat. Oke, baik. Nah, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rahmi, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 ingin memaparkan presentasi kita. Sebelumnya, perkenalkan, dari kelompok kami ada saya sendiri, Asagi Parifustianda, lalu ada Aulia Rahmadita, ada Rizik Fairuz Zafran, ada Mutiara Khairinisa, ada Nur Afifah Kamila Zahra, ada Yasha Ashka Zahra. Oke. Langsung. Yang pertama tentang perpustakaan Kemendikbud itu sendiri. Perpustakaan Kemendikbud ini adalah perpustakaan yang milik Kementerian dan Kebudayaan RI yang terletak di kawasan Senayan yang menyatu dengan gedung Kemendikbud. Perpustakaan ini terletak di lantai dasar sebelah utara Kementerian. Perpustakaan ini juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap pastinya. Terdapat pula ruang audiovisual yang menyediakan berbagai koleksi yang dari dahulu hingga kini. Dan juga terdapat pula koleksi animasi untuk edukasi bagi anak-anak. Nah, tren fasilitas yang ada di perpustakaan Kemendikbud ini ada OPAC atau Online Public Access Catalog, yang kedua ada layanan digital library, ada pengarsipan digital, digital repository atau repository institusi, ada pengkatalogan dan klasifikasi secara online, ada sistem akuisisi, ada sistem bibliografi dan database online juga. Yang terakhir ada layanan sirkulasi serta administrasi. Next slide. Nah, yang pertama ini ada repositori institusi Perpusdikbud. Repositori institusi Kemendikbud ini adalah sebuah layanan informasi digital yang menyediakan akses terbuka atau open access dan daring atau online kepada publik terkait dengan berbagai informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dihasilkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud dalam berbagai format. Repositori Kemendikbud ini juga merupakan sarana yang digunakan dalam perpustakaan Kemendikbud itu sendiri dalam mengumpulkan seluruh karya yang dihasilkan oleh seluruh unit kerja. Hal ini sejalan dengan fungsi perpustakaan Kemendikbud sebagai perpustakaan khusus sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan atau SNP khusus, yaitu sebagai pusat deposit lembaga induknya. Pemanfaatan repositori institusi Kemendikbud RI ini secara daring dapat diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi secara tepat dan akurat, serta meningkatkan visibilitas dan memberikan dampak positif bagi perpustakaan Kemendikbud itu sendiri. Kalau yang belum tahu, repositori institusi ini tuh merupakan layanannya yang berbasis perpustakaan digital itu dan akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang selanjutnya ada Psikoper atau Sistem Integrasi Koleksi Perpustakaan. Psikoper ini merupakan layanan yang dikembangkan perpustakaan Kemendikbud berupa kemudahan dalam mengakses seluruh koleksi perpustakaan dan bahan publikasi yang tersebar di seluruh unit utama dan satuan kerja di lingkungan Kemendikbud. Melalui Psikoper, seluruh koleksi tersebut terintegrasi dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pustaka. Canggihan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pengintegrasian koleksi perpustakaan Kemendikbud yang jumlahnya lebih dari ratusan ribu koleksi. Di dalam Psikoper ini terdiri atas kolaborasi koleksi perpustakaan, dan dengan layanan tersebut tentu dapat memudahkan bagi mereka yang ingin melakukan riset di bidang pendidikan, kebudayaan, bahasa, ataupun arkeologi. Karena semua jurnal yang diterbitkan Kemendikbud dapat ditemukan di perpustakaan Kemendikbud.
Selanjutnya, e-Perpusdikbud. E-Perpusdikbud adalah aplikasi perpustakaan digital yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang bisa diakses oleh pengguna secara gratis melalui gawai dimanapun dan kapanpun. E-Perpusdikbud memiliki 200.000 koleksi dari berbagai kategori yang meliputi buku-buku materi pelajaran, novel, majalah, koran, serta jurnal. Cara membaca dan cara meminjam. Pertama, pilih kategori atau klik fitur pencarian di pojok kanan atas. Kedua, temukan judul bacaan yang diinginkan. Ketiga, klik tombol pinjam dan tunggu mengunduh sejenak. Keempat, klik tombol baca dan buku yang sudah diunduh bisa untuk dibaca. Oke, selanjutnya ada Shields, integrated library perpustakaan yang digunakan untuk mengelola perpustakaan. Pengembangan Shields didasarkan pada aplikasi Slims yang sudah banyak digunakan untuk perpustakaan-perpustakaan di seluruh Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk keperluan integrasi serta berbagai data di kemudian hari, maka Slims dijadikan basis pengembangan dari Shields. Oke. Selanjutnya ada antarmuka Shields. Shields menyediakan 2 antarmuka aplikasi. Yang pertama ada antarmuka bagi pemustaka, yang kedua ada antarmuka bagi pustakawan atau pengelola perpustakaan. Berikut adalah contoh antarmuka dari Shields. Sekilas antarmuka tersebut terlihat seperti Windows 8. Selanjutnya itu ada Kamaya atau Katalog Induk Perpustakaan Sekolah Indonesia. Nah, Kamaya ini merupakan aplikasi berbasis web untuk menyatukan data bibliografi atau koleksi dari seluruh perpustakaan sekolah di Indonesia yang telah menggunakan aplikasi Slims atau SIL sebagai perangkat otomatisasi perpustakaannya. Nah, tidak semua perpustakaan sekolah dapat bergabung ke dalam katalog induk perpustakaan sekolah atau Kamaya ini. Mereka harus menggunakan SILS atau aplikasi Slims di perpustakaannya. Di dalam server Kamaya sendiri itu dikumpulkan dan disimpan metadata dari bibliografi SILS. Kamaya sendiri ini juga merupakan gerbang pencarian koleksi di kurang lebih sekarang itu sudah tercatat 510 sekolah. Dan masih terus dikembangkan dan direncanakan untuk diintegrasikan dengan sistem data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, Kamaya dapat diakses melalui laman berikut psbsekolah.kemendikbud.go.id/kamaya. Next. Selanjutnya ada antarmuka Kamaya. Jadi Kamaya ini memiliki antarmuka yang digunakan sebagai media pencarian bahan pustaka bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidik. Nah, informasi apa aja sih yang bisa diperoleh bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan pada aplikasi Kamaya ini? Yang pertama itu ada pencarian koleksi perpustakaan. Kemudian ada daftar perpustakaan sekolah yang tergabung. Sorry. Masih. Yang kemudian yang terakhir itu ada total koleksi perpustakaan yang terhimpun. Nah, menu yang tersedia pada halaman depan Kamaya seperti yang pada gambar berikut ini. Yang pertama itu ada beranda. Jadi menu ini digunakan untuk kembali ke halaman pertama. Yang kedua itu ada tentang kami, berisi informasi singkat mengenai aplikasi Kamaya. Yang ketiga ada SILS. Menu ini menyediakan tautan untuk mengunduh aplikasi dan panduan penggunaan SILS. Yang keempat ada bergabung. Menu ini digunakan bagi perpustakaan sekolah yang mau menggabungkan data koleksi perpustakaannya ke dalam Kamaya.
Yang kelima ada bantuan. Menu ini menampilkan informasi singkat tentang bagaimana bergabung ke dalam Kamaya. Yang keenam itu ada bahasa yang digunakan untuk mengubah bahasa antarmuka Kamaya. Nah, selain menu tersebut, antarmuka Kamaya ini juga menyediakan menu-menu lain. Yang pertama itu ada kolom pencarian. Jadi pada kolom ini pengguna dapat melakukan pencarian koleksi menggunakan kata kunci serta memilih lokasi perpustakaan sekolah yang diinginkan. Pengguna juga dapat melakukan pencarian kata kunci yang digunakan secara spesifik. Yang kedua ada kolom statistik. Jadi Kamaya ini menyediakan 3 kolom statistik yang menampilkan informasi tentang, yang pertama itu ada most large collection. Jadi ini menampilkan urutan angka statistik koleksi perpustakaan sekolah yang memiliki koleksi paling banyak. Yang kedua itu ada most active library atau perpustakaan teraktif. Jadi ini menampilkan urutan angka statistik perpustakaan sekolah yang aktif mengunggah data koleksinya. Kemudian yang terakhir itu ada less collection atau seluruh koleksi. Jadi ini menampilkan daftar judul koleksi terbaru yang diunggah oleh perpustakaan sekolah. Next. Lalu ada SLIM di sini, Senayan Library Management System, sistem otomasi perpustakaan yang berupa open source berbasis web yang pertama kali dikembangkan dan digunakan oleh Perpustakaan Kemendikbud. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola koleksi tercetak dan terekam yang berada di perpustakaan. Pengembangan Senayan ini dilakukan oleh Senayan Developer Community. Next. Program SLIM ini dikembangkan pada November 2006 oleh SDC atau Senayan Developer Community dan juga dibantu oleh Tobias Zummer yang merupakan programmer dari Jerman. Lalu pembuatan SLIM ini didasar belakangi oleh keinginan agar masyarakat bisa memakai sistem perpustakaan secara gratis karena dahulu perpustakaan Departemen Pendidikan Indonesia kebingungan karena program ALIS yang merupakan sumbangan dari British Council itu sudah mati atau kehabisan masa pakainya. Next. Lalu di sini ada antarmuka SLIM. Di situ ada daftar bibliografi, ada tambah bibliografi, lalu ada eksemplar, daftar eksemplar, lalu ada mark SRU, layanan P2P, lalu ada ekspor mark juga, dan impor mark. Ya. Lalu di sini ada analisis SWOT dari penggunaan software SLIMS. Nah, dari strength-nya itu SLIMS dapat berjalan di sistem operasi Linux maupun Windows. Menu SLIMS memenuhi kebutuhan petugas perpustakaan, kecepatan dan keakuratan dalam penelusuran data informasi, kemudahan dalam pengoperasian dan pembuatan laporan secara real time. Lalu weakness-nya kekurangan pemahaman penggunaan SLIMS dalam aplikasi dan juga biaya yang mahal. Lalu ada opportunity-nya dapat menerapkan penggunaan SLIMS secara mandiri. Lalu SLIMS juga membuat proses pengolahan data koleksi menjadi lebih akurat dan cepat. Dengan demikian, para pustakawan dapat menggunakan waktu lebih baiknya untuk mengurus pengembangan perpustakaan karena beberapa pekerjaan yang bersifat berulang sudah diambil alih oleh komputer. Yang terakhir ada threat, yaitu kemunculan software perpustakaan baru yang dapat menyaingi SLIMS. Oke, ya, sekian dari pemaparan dari kelompok 2. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.